Hai Sobat Musik, senang sekali hari ini saya Sekar Hayu bisa berjumpa dan menemani Sobat Musik di sini ya di program kesayangan kita bersama yang selalu akan menghadirkan musik-musik favorit masyarakat Indonesia gitu kan ya, dimana lagi kalau bukan di Music Generation, where music matters. Hari ini Sekar nggak sendirian karena Music Generation hari ini menghadirkan narasumber cantik gitu kan ya, yang juga mempunyai suara emas gitu. Kira-kira siapa? Kita sapa langsung. Halo Kak. Wow, halo sahabat musik ya sebutannya. Iya. Perkenalkan, nama aku Sandra, aku dari Via Brawijaya angkatan 2021. Oke, Kak Sandra gimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan baik. Kalau Sekar tadi gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Hari ini sudah cantik sekali. Hari ini siap menyapa sobat musik gitu kan ya. Siap banget. Tapi nanti sebelum sobat musik dan saya gitu kan menyaksikan penampilan merdunya Kak Sandra gitu, kita ngobrol-ngobrol dulu boleh ya? Boleh banget. Kita kulik dulu sebenarnya ceritanya Kak Sandra nih gimana sih karirnya di dunia musik nih selama ini kayak gimana? Boleh dong diawali dari Kak Sandra nih hobi nyanyi atau mengembangkan bakat nyanyi nih sejak kapan sih? Oke, sebenarnya kalau misalkan berbicara tentang dari mulai bisa musik gitu ya, apalagi di dunia nyanyi sih sebenarnya kalau aku fokusnya sebenarnya dari kecil itu nggak tahu spesifiknya dari kapan mulainya, cuman memang dari kecil karena orang tua tuh biasa bawa anak-anaknya ke gereja. Jadi kayak dari kecil tuh mungkin dari TK itu kayak udah kan biasanya di gereja tuh ada penampilan-penampilan gitu, terus kayak yaudah coba dulu gitu. Ternyata mungkin dari situ orang tua dan kakak-kakak gereja tuh kayak tahu kalau misalkan ini kayak Sandra punya bakat nyanyi gitu. Nah dari situlah mulai dikembangin, terus kayak kalau misalkan di sekolah juga tampil-tampilnya nyanyi kayak gitu sih. Oke, berarti awalnya juga ada dorongan dari lingkungan sekitar gitu ya. Iya, bener banget. Terus akhirnya mencoba dan keterusan ya sampai sekarang. Iya, lumayan keterusan sih karena happy aja gitu bawaannya kalau nyanyi. Oke, tapi kalau misalkan nyanyi tuh biasanya nyanyinya lagu-lagu yang kayak gimana? Oke, kalau aku sendiri sih nyanyinya tuh lebih ke pop sih. Kalau ya lebih ke pop aja kayak gitu. Oh, lagu-lagu pop berarti Iya, ya, lagu-lagu yang lagi hit sekarang. Iya, itu karena juga ngikutin gitu. Iya, berarti karena ya. kalau genre musik yang lain tuh aku masih belajar sih sebenarnya. Jadi kayak dari kecil biasanya masih ke pop aja sih gitu. Oke. Nah, tadi kan udah tahu kalau kayaknya aku punya bakat nyanyi nih gitu, dan mulai ada dorongan dari lingkungan sekitar buat ngembangin dari kecil gitu kan ya. Tapi sejak kapan sih kayak mulai ada nggak ikut lomba-lomba nyanyi gitu yang akhirnya apa ya, Kak Sandra tuh jadi tahu, oh ternyata kemampuanku udah segini nih. Tingkatnya harus kayak gimana sih kayak gitu. Kalau lomba-lomba tuh seingat aku dari perlombaan di SD kayak gitu ya, mungkin dari yang lingkup sekolah dulu, terus waktu pas SD apa SMP gitu kalau nggak salah, sudah agak lama juga. Waktu itu orang tua tuh sempet sama saudara-saudara tuh kayak, ayo ikutan ajang pencarian bakat gitu. Terus kayak beberapa kali tuh sebenarnya ikutan sih kayak The Voice Kids, terus Indonesian Idol yang cilik sama Idola Cilik. Cuman nggak yang sampai tahap gimana-gimana, cuman kayak dari situ tuh kayak jadi tahu, oh ternyata kayak gini ya kalau ikutan lomba gitu. Terus waktu di SMP, sebenarnya di SMP sama SMA itu sih yang lumayan sering ikutan lomba. Waktu itu SMP juga pernah ikutan FLS 2N deh kayak gitu. Itu vokal grup sama solo vokalnya, cobain dulu di tingkat sekolah, terus sampai ke kabupaten gitu seleksinya sampai ke provinsi gitu. Oh, berarti lumayan banyak gitu ya pengalaman yang bikin Cassandra juga jadi lebih mudah untuk membangun kepercayaan dirinya. Iya, mentalnya juga lumayan terbentuk gitu ya dari pengalaman-pengalaman itu. Dari lomba-lomba itu kayak lumayan sih melatih mental juga, terus melatih jam terbang juga, kayak oh ternyata kalau ikutan lomba nyanyi tuh kayak gini ya, ketemu orang-orang yang suaranya jauh lebih bagus lagi kayak gitu, kayak bikin kita jadi lebih berani lagi sih. Lebih semangat juga buat terus bener belajar banget. gitu ya. Nah tapi kalau ngomong-ngomong belajar nih, belajar musik apalagi kan, Cassandra ada nggak sih kayak dulu tuh les vokal atau les musik, sempet nggak kayak gitu? Oke, kalau les vokal tuh sebenarnya nggak pernah, sama sekali nggak pernah kalau les vokal, karena belajarnya tuh dari justru kayak waktu di SMA ikutan paduan suara kayak gitu aja sih, terus kayak di gereja juga kayak latihan-latihan vokal.
Terus kalau les itu sebenarnya dulu waktu kecil, waktu SD itu pernah sama orang tua tuh pernah les piano. Tapi kayak karena bertepatan juga sama ujian nasional, jadi waktu itu kayak udah deh aku stop dulu, ternyata kayak yaudah aku nggak begitu pengen banget juga ternyata di menekuni dunia yang musiknya, jadi kayak udah deh aku lanjutinnya ke nyanyi aja. Tapi kayak itu juga learning by doing, nggak ada yang les gimana-gimana. Berarti ya belajar nyoba-nyoba aja gitu kali ya sejauh ini, selain vokal gitu ya. Tapi kalau tadi kan terakhir kali ikut lomba vokal itu SMP ya kalau nggak salah Cassandra bilang. Kalau yang lomba vokal itu SMA sih berarti. SMA. Iya. Nah kalau masuk kuliah nih, setelah jadi mahasiswa, masih aktif nggak ikut-ikut lomba nyanyi gitu? Oke, kalau di kuliah tuh justru sebenarnya pas masuk kuliah udah nggak begitu yang nyanyi banget nih. Jadi kayak waktu itu di semester berapa itu kayak ikutan lomba yang dibikin sama himpunan atau sama BEM ya kayak gitu sih. Lebih ke lomba-lomba yang ada di fakultas aja kayak gitu. Kayak gitu tetap, tapi kayak iseng-iseng aja ikutan gitu. Iya benar banget. Terus sama teman-teman juga pernah kayak ngeband, tapi kayak udah di fakultas aja kayak gitu sih. Berarti tapi tetap ada wadah lah ya, dan tetap mencari kesempatan untuk menjaga bakat nyanyinya. Iya, benar banget. Karena kayaknya nyanyi sama Sandra tuh kayak ya udah karena suka juga, jadi kayak udah deh mau coba membuka celah juga buat kalau ada teman-teman yang ngajak kayak gitu, ya udah kita lanjut lagi nyanyinya gitu. Nah kalau berarti waktu kuliah ini kan nggak terlalu yang nyanyi-nyanyi banget nih ya bahasanya ya, maksudnya nggak terlalu banyak ikut lomba nyanyi, terus nggak terlalu fokus ke situ juga. Nah kegiatan Cassandra apa nih kalau misalkan setelah jadi mahasiswa gitu? Selama jadi mahasiswa itu kalau di semester, karena kebetulan aku udah semester akhir juga ya sekarang, di semester awal itu aku fokusinnya ke organisasi, tapi sambil organisasi juga sebenarnya agak ada nyanyi-nyanyinya dikit gitu, tapi sama teman-teman organisasi kalau misalkan ada tampil di fakultas, itu biasanya juga coba buat tampil kayak gitu. Terus juga sebenarnya kalau di kampus tuh lebih aktif karena kemarin ikut Putra Putri Brawijaya juga, jadi aku lebih aktif di kegiatan Putra Putri Brawijaya sih gitu. Nah tapi kalau dari Cassandra sendiri gitu ya, pasti kan banyak juga pengalaman waktu kuliah gitu kan, di luar yang kayak mengembangkan bakat nyanyi tadi, terus juga skill organisasi gitu kan, pasti ada banyak juga cerita-cerita yang mengiringi gitu sampai akhirnya Cassandra ada di semester akhir sekarang gitu kan ya. Boleh ya nanti kita bahas gitu, kita ceritakan ke sobat musik gitu kan. Tapi nggak kita bahas sekarang Cassandra karena kita akan jeda sebentar. Jadi sobat musik jangan kemana-mana, tetap di Music Generation. Sobat musik, masih bersama Sekar di sini dan juga narasumber kita hari ini ada Cassandra. Hai sobat musik. Iya, tadi kita udah ngobrol-ngobrol ya kan tentang perjalanan awal Cassandra tuh di dunia musik tuh kayak gimana, terus juga pengalamannya ikut lomba apa aja, sampai di kuliah tuh kegiatannya ngapain aja gitu kan. Nah, tadi kan Cassandra juga udah nyeritain gitu ya kalau nggak terlalu fokus di bidang nyanyi lagi gitu selama kuliah, tapi nyoba ke organisasi-organisasi, terus juga hal-hal lain yang mungkin menarik minat atau ketertarikannya Cassandra. Boleh dong diceritain lebih detail gitu, kira-kira ada nggak sih kayak minat atau bakat yang Cassandra temuinnya tuh baru di kuliah gitu? Oke, sebenarnya buat aku sendiri selama perkuliahan itu banyak banget hal-hal yang bisa dieksplor selain dari nyanyi itu. Karena terutama sebenarnya perubahan terbesar aku tuh ketika aku ikutan duta kampus itu ya Putra Putri Brawijaya. Karena di situ aku bener-bener ketemu sama teman-teman yang luar biasa banget juga, yang kayak gak pernah aku sangka gitu, wah ternyata orang ini keren banget ya, kayak aku bisa belajar banyak belajar gitu, mulai dari prestasi-prestasi mereka, kayak ada yang bisa bisnis kayak gitu, yang bisa organisasi, bahkan juga ada yang bisa ya banyak sebenarnya, kayak bahkan dari sini juga aku bisa punya kesempatan baru, kayak kemarin kayak bisa nyanyi di wisuda, atau mungkin bisa ketemu sama bapak ibu dosen yang terhormat kayak gitu sih, sebenarnya bisa nge-explore hal lain yang lebih besar gitu. Oke.
Nah, tapi kalau misalkan mungkin banyak ya sobat musik yang juga mahasiswa gitu kan sekarang, terus kayak mungkin masih di semester awal, bingung apa ya yang harus dilakukan selain kuliah gitu kan, supaya emang masa kuliah ini jadi mahasiswa tuh nggak sia-sia gitu kalau nggak eksplor hal baru gitu kan Cassandra. Cassandra ada nggak sih tips gitu kayak kita tuh jadi mahasiswa apa aja sih yang bisa kita eksplor dan yang jangan sampai dilewatin lah gitu di masa-masa kuliah ini. Oke, sebenarnya tuh banyak banget ya sobat musik, karena menurutku teman-teman jangan cuma kayak kuliah pulang tuh kayak sayang banget gitu. Karena menurutku 4 tahun tuh adalah waktu yang sebenarnya singkat banget ya. Jadi kayak sebisa mungkin dari semester awal tuh mungkin teman-teman semua bisa cobain dari hal kecil. Kalau teman-teman memang suka musik, teman-teman bisa ikutan UKM atau yang ada di fakultas, misalkan kayak lingkupnya yang lebih kecil, atau mungkin teman-teman semua bisa cobain di unit-unit yang punya UB yang lebih besar lagi. Terus teman-teman juga bisa ikutan organisasi. Tapi teman-teman jangan cuma kayak ikutan doang, tapi teman-teman juga harus bisa mengeksplor diri lebih lagi, ditonjolin lagi dirinya gitu, kayak teman-teman punya apa, ditunjukin dirinya supaya teman-teman juga bisa terlihat sama orang lain kayak, oh ternyata orang ini bakatnya tuh ada ini gitu. Jadi bisa terpakai dan bisa membuka relasi yang lebih luas lagi. Jadi kayak teman-teman bisa lebih terlihat dan biar nanti pas di semester akhirnya teman-teman udah merasa puas dan memaksimalkan 4 tahun selama kuliahnya sih. Oke, jadi kalau misalkan emang ikut sesuatu jangan cuma ikut-ikutan doang gitu. Iya, benar banget. Malah nanti buang-buang waktu dan tenaga. Iya, gitu sayang ya. banget. Jadi kayak coba ketika ikutan sesuatu tuh dimaksimalin, ditunjukin. Jadi jangan cuma diem aja, tapi kayak, nih aku bisa ini, kayak teman-teman tunjukin apapun yang teman-teman bisa. Karena aku percaya semua orang tuh pasti punya kelebihannya masing-masing sih. Oke, itulah mungkin yang maksud dari kata-kata bakat itu jangan dipendam gitu. Iya, benar banget. Nah, mungkin boleh dong ada yang menarik nih dari Cassandra. Sebelum nanti kita dengerin gitu ya suara emasnya, boleh diceritain sedikit. Kalau nggak salah aku lihat di CV-nya tuh Cassandra pernah mendapatkan juara di lomba nyanyi bahasa Korea gitu. Iya, benar banget. Jadi waktu tahun 2018 atau 2019 aku lupa sebenarnya spesifiknya. Waktu itu KBS World Indonesia ngadain lomba nyanyi bahasa Korea. Terus kayak aku sama kakakku kebetulan juga suka nyanyi. Itu kayak bisa lomba solo, duet sama trio kalau nggak salah. Terus kayak ya udah coba iseng-iseng berhadiah dulu kayak bikin videonya. Terus kayak ternyata sebenarnya agak deg-degan juga karena yang ikutan waktu itu ada lumayan banyak sih, bahkan ada selebgram juga yang kayak gitu. Terus kayak nggak nyangka ternyata puji Tuhan bisa dapet juara 3 waktu itu. Luar biasa lah. Kalau dari pengalaman dan prestasinya gitu kan ya, jadi makin penasaran gitu kayaknya dengan suara merdunya Cassandra tuh seperti apa gitu. Jadi tanpa berlama-lama gitu ya Cassandra, kita habis ini langsung aja sobat musik dengerin penampilan dari Cassandra. Tapi sebelum itu sekaligus kita pamitan dulu sama sobat musik gitu ya. Jadi aku Sekar Hayu mau pamit undur diri dan aku Sandra Sianturi. Ya, jadi jangan lupa saksikan terus Music Generation hanya di UB TV. Dadah. See you. Aku telah tahu kita memang tak mungkin, tapi mengapa kita selalu bertemu? Aku telah tahu hati ini harus menghindar, namun kenyataanku tak bisa. Maafkan aku terlanjur mencinta.
Oh